Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Hafiza, NIM saya 18080303. Pada presentasi kali ini, saya menjelaskan mengenai metode regulasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikutnya. Metode regulasi adalah salah satu metode tertutup yang digunakan untuk mencari akar dari suatu persamaan non-linear dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Bisa kita lihat bersama pada gambar di bawah ini, yaitu sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius. Ini adalah grafik dari fx. Nah, di mana grafik ini memotong sumbu X, dan perpotongan inilah yang disebut sebagai akarnya. Kenapa metode regulasi disebut sebagai metode tertutup? Karena nilai akar-akarnya berada pada selang fx. Nah, persamaan nonlinear adalah persamaan ya di mana variabelnya itu memiliki derajat lebih dari 1. Dan untuk menyelesaikan persamaan nonlinear bisa menggunakan persamaan kuadratik. Namun, untuk masalah yang lebih kompleks, persamaan kuadratik tidak mampu lagi menyelesaikannya. Maka kita membutuhkan metode yang lebih baik, yaitu salah satunya adalah metode regulasi. Nah, metode regulasi ini kita itu mengambil sembarang titik, yaitu X1 sebagai batas bawahnya dan X2 sebagai batas atasnya. Kemudian, X1 ini, atau biasa disebut sebagai A, kita buat bayangannya di sumbu Y, yaitu fx1. Kemudian, kita tarik garis lurus. Dan garis ini memotong sumbu X. Maka X3 disebut sebagai perkiraan pertama untuk mencari nilai akar yang sesungguhnya, yaitu iterasi pertama. Kemudian, kita buat bayangannya di sumbu Y, dan kemudian kita tarik lagi garis lurus. Begitu seterusnya hingga mendekati nilai X yang sesungguhnya, nilai akar-akarnya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mencari nilai X3? Kita perhatikan kembali gambar ini. Kita memiliki titik X1, X2, fx1, dan fx2. Dan dari titik-titik ini, kita hubungkan dengan garis-garis, maka membentuk segitiga sebangun. Dan dari segitiga sebangun, kita buat persamaan. Dan dari persamaan itu, kita buat perbandingan. Setelah itu, kita kali silang kedua persamaan ini. Sehingga kita dapatlah nilai C-nya. Di mana nilai C-nya sama dengan B dikurang FB dikurang B dikurang A per FB dikurang FA. Sama dengan FB dikali A dikurang FA dikali B per FB dikurang FA. Adapun algoritma dari metode regulasi adalah, yang pertama kita definisikan fungsinya. Yang kedua, kita tentukan nilai A dan B. Yang ketiga, kita tentukan juga nilai toleransi error dan iterasi maksimum. Jika FA dikali dengan FB lebih besar dari 0, maka tidak ada akar. Jika FA dikali dengan FB lebih kecil dari 0, maka proses dilanjutkan. Nah, untuk menentukan nilai Xn-nya, kita menggunakan rumus yang kita dapat dari segitiga sebangun tadi. Nah, setelah dapat nilai X-nya, kita operasikan ke fungsinya. Dan nilai fungsinya itu kita kalikan ke FA. Apabila fx dikali dengan FA lebih kecil dari 0, maka B sama dengan X dan FB sama dengan fx. Jika tidak, maka A sama dengan X dan FA sama dengan fx. Begitu seterusnya hingga mutlak dari fx lebih kecil dari error, maka proses dihentikan dan kita dapat nilai akar X. Nah, ini adalah salah satu contoh kita menggunakan aplikasi MATLAB. Sesuai dengan algoritma tadi,
Pertama kita definisikan fungsinya, yaitu 4x pangkat 3 dikurang 15x pangkat 2 ditambah 17x dikurang 6. Kemudian kita tentukan batas bawahnya, batas atas, dan nilai error. Jika FA dikali dengan FB lebih besar dari 0, maka tidak ada akar. Jika tidak, maka kita melakukan iterasi. Nah, untuk mencari nilai X-nya, kita menggunakan rumus tadi. Setelah itu, kita operasikan nilai X itu ke fungsi. Dan apabila fx dikali dengan fa lebih kecil dari 0, maka b sama dengan x. Jika tidak, a sama dengan x. Begitu seterusnya hingga absolut fx lebih kecil dari u atau nilai error. Ini merupakan output dari program kita. Kita memasukkan batas bawahnya itu adalah min 1. Nah, kemudian kita operasikan ke fungsi. Nah, kita masukkan batas atasnya 3. Kita masukkan ke fungsi. Sehingga kita dapat nilainya. Kemudian kita cari nilai xn-nya dengan rumus tadi. Dan kita pun mendapatkan nilai x-nya, yaitu 1,8. Kemudian kita masukkan ke fungsi, yaitu menjadi minus 0,672. Nah, setelah itu kita kalikan F3 dikali dengan F1,8. Apabila hasilnya lebih kecil dari 0, maka kita lakukan iterasi kembali. Nah, jadi batas bawahnya itu pun berubah. Yang awalnya tadi min 1 berubah menjadi 1,8. Dan batas atasnya tetap yaitu 3. Kemudian kita cari nilai X-nya. Setelah dapat nilai X-nya, kita masukkan ke fungsi. Setelah itu kita proses dia dan kita dapatkan hasilnya. Dan kita kalikan kembali, yaitu F3 dikali dengan F1,84319. Apabila hasilnya lebih kecil dari 0, maka kita melakukan iterasi kembali. Begitu seterusnya hingga absolut dari fx lebih kecil dari nilai error. Tadi kita masukkan nilai errornya yaitu 0,001. Dan di sini nilai absolut dari error kita, dari fx kita yaitu 0,0079. Maka ini sudah lebih kecil dari nilai error kita. Maka iterasi pun dihentikan. Maka kita dapat nih nilai X-nya. Ini adalah bentuk grafik dari output kita. Ini adalah kurva dari 4x pangkat 3 dikurang 15x pangkat 2 ditambah 17x dikurang 6. Tadi kita memasukkan batas bawahnya min 1. Mohon maaf, ini terpotong. Dan batas atasnya adalah 3. Dan kita mendapatkan nilai akarnya yaitu X sama dengan 1,998420. Ini dia. Kita lihat dia berada di sini. Dan metode regulasi ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya itu metode regulasi lebih sedikit iterasinya daripada metode biseksi. Kelemahannya yaitu tidak bisa mencari bilangan imajiner atau kompleks. Dan juga kelemahannya itu lebih lambat mencari konvergen. Demikianlah presentasi saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan.